1. Setiap tubuh tumbuhan tersusun atas sel. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Felix Dujrain, B. Sleiden, C. Theodor Skwawan, D. Johannes Purkinje, E. Max Schultze. Jawaban yang benar adalah C. Theodor Schwann menyatakan bahwa hewan tersusun atas sel. Sleiden dan Schwann kemudian menyatakan bahwa semua makhluk hidup disusun oleh sel-sel. 2. Perhatikan gambar. Gambar organel sel di atas berfungsi untuk A. Mengatur segala kegiatan sel, B. Tempat terjadinya reaksi kimia, C. Mencerna organel sel yang rusak, D. Sintesis protein, E. Respirasi sel. Jawaban yang benar adalah E. Mitokondria adalah organel sel tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. 3. Leukoplas yang berfungsi untuk membentuk dan menyimpan lemak adalah A. Amiloplas, B. Kloroplas, C. Nukleoplasma, D. Elaioplas, E. Plastida. Jawaban yang benar adalah D. Leukoplas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu amiloplas adalah leukoplas yang menyimpan amilum, proteinoplas adalah jenis leukoplas yang menyimpan protein, dan elaioplas merupakan jenis leukoplas yang berfungsi dalam membentuk dan menyimpan lemak. 4. Organel yang mengandung enzim pencernaan yaitu A. Mitokondria, B. Kloroplas, C. Badan Golgi, D. Lisosom, E. Inti. Jawaban yang benar adalah D. Lisosom merupakan organel sel berbentuk bola yang berperan dalam pencernaan intraseluler. Pada lisosom terdapat banyak enzim pencernaan yang siap untuk menghidrolisis zat-zat yang masuk ke dalam sel. 5. Bagian protoplasma yang berfungsi dalam memelihara stabilitas suhu adalah A. Gula, B. Air, C. Lemak, D. Karbohidrat, E. Protein. Jawaban yang benar adalah C. Dalam memelihara kestabilan suhu sel, bagian penyusun protoplasma yang berperan adalah lemak. 6. Di dalam protoplasma terdapat ion buffer, yaitu suatu ion yang berfungsi mengatur A. Kesetimbangan pH, B. Ekskresi, D. Reproduksi, C. Respirasi, E. Regulasi. Jawaban yang benar adalah A. Dalam protoplasma terdapat bermacam-macam ion yang dapat mengendalikan naik turunnya pH, sehingga pH protoplasma dapat dipertahankan dalam keadaan netral berkisar 6,8 sampai 7,2. Hal ini disebabkan adanya ion-ion yang bersifat buffer pada protoplasma. 7. Bagian sel hewan monoseluler yang digunakan sebagai alat ekskresi adalah A. Sitoplasma, B. Membrane plasma, C. Sentriol, D. Vakuola kontraktil, E. Ribosom. Jawaban yang benar adalah D. Pada organisme uniseluler seperti bakteri atau protozoa, vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan atau membuang sisa metabolisme yang tidak lagi terpakai oleh sel. 8. Protoplasma adalah substansi dasar kehidupan. Berdasarkan pengertian itu maka komponen penyusun protoplasma adalah A. Terdiri atas senyawa anorganik saja, B. Terdiri atas karbohidrat dan lipid, D. Terdiri atas protein, C. Terdiri atas senyawa organik saja, E. Terdiri atas lemak. Jawaban yang benar adalah A. Protoplasma adalah substansi dasar kehidupan yang terdapat pada semua sel makhluk hidup, atau dengan istilah lain protoplasma adalah bagian hidup dari sebuah sel yang dikelilingi oleh membran plasma.
Berdasarkan pengertian ini, komponen protoplasma sebagian besar terdiri atas senyawa organik. 9. Keberadaan organel sel pada sel tumbuhan dan sel hewan yang benar adalah: A. Sel hewan memiliki mitokondria, sel tumbuhan tidak ada. B. Sel hewan tidak memiliki sentrosom, sel tumbuhan tidak ada. C. Sel hewan memiliki plastida, sel tumbuhan ada. D. Sel hewan memiliki dinding sel tumbuhan tidak ada. E. Sel hewan tidak memiliki kloroplas, sel tumbuhan ada. Jawaban yang benar adalah E. Bagian sel yang tidak dimiliki oleh sel hewan yaitu kloroplas dan dinding sel. Kloroplas merupakan organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. 10. Pada tahap pembentukan organ, sel-sel yang berada di antara jari tangan mengalami kematian, sehingga embrio memiliki jari-jari. Organel yang berperan dalam proses kematian sel tersebut adalah: A. Mitokondria, B. Mikrofilamen, C. Inti sel, D. Sentriol, E. Lisosom. Jawaban yang benar adalah E. Pada tahap pembentukan organ, sel-sel yang berada di antara jari tangan mengalami kematian, sehingga embrio memiliki jari-jari. Hal tersebut dikarenakan terdapat organel sel yang bernama lisosom. 11. Perhatikan organel-organel sel tumbuhan berikut. 1. Mitokondria, 2. Kloroplas, 3. Dinding sel, 4. Vakuola. Bagian-bagian sel tumbuhan yang berperan dalam turgiditas sel yaitu A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Jawaban yang benar adalah E. Organel sel yang berperan dalam turgiditas sel adalah dinding sel dan vakuola. 12. Pengertian osmosis yang benar adalah: A. Perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi, melewati membran. B. Perpindahan molekul air melewati membran semipermeabel, dari larutan yang mempunyai konsentrasi air tinggi ke larutan dengan konsentrasi air rendah. C. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, baik melewati membran atau tidak. D. Perpindahan molekul atau ion pada transport aktif menggunakan energi sel. E. Perpindahan darah dari satu orang ke orang lain. Jawaban yang benar adalah A. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel, dari bagian yang lebih encer, konsentrasi lebih rendah, ke bagian yang lebih pekat, konsentrasi lebih tinggi. 13. Pengertian disfusi yang benar adalah: A. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, baik melewati membran atau tidak. B. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah melewati membrane. C. Perpindahan molekul air melewati membran semipermeabel. D. Perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi, baik melewati membran atau tidak. E. Perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi melewati membrane. Jawaban yang benar adalah A. Pengertian difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, baik melewati membran atau tidak. 14. Perhatikan gambar percobaan di bawah ini. Jika rangkaian percobaan dibiarkan 2 hari, terjadi perubahan volume larutan dalam wortel. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa A. Osmosis sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% berkurang. B. Osmosis yang menyebabkan volume larutan gula 1% bertambah. D. Difusi sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% berkurang. C. Difusi sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% berkurang. E. Yang setimbang sehingga tidak ada perubahan volume. Jawaban yang benar adalah A. Percobaan yang terdapat pada soal menunjukkan terjadinya peristiwa osmosis.
Osmosis merupakan proses perpindahan zat pelarut atau difusi air dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Berdasarkan percobaan tersebut, air akan berpindah dari daerah dengan konsentrasi larutan gula 1% menuju daerah dengan konsentrasi larutan gula 5%. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya volume larutan gula 1%. 15. Perhatikan gambar sel di atas. Sebutkan secara berurutan nama organel 1, 2, dan 3. A. Re kasar, Re halus, lisosom, B. nukleus, Re halus, badan Golgi, D. nukleus, Re kasar, lisosom, C. badan Golgi, Re kasar, E. badan Golgi, Re halus, kloroplas. Jawaban yang benar adalah B. Secara berurutan, nama organel 1, 2, dan 3 adalah nukleus, Re halus, badan Golgi. 16. Perhatikan gambar struktur membran sel di bawah ini. Glikolipid dan glikoprotein secara berurutan ditunjuk oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D4 dan 6, E5 dan 1. Jawaban yang benar adalah B. 1. Glikoprotein, 2. Glikolipid, 3. Glikoprotein, 4. Protein integral, 5. Protein perifer, 6. Fosfolipid bilayar. 17. Perhatikan gambar. Perhatikan gambar percobaan transportasi membran berikut, catatan X dan Y sama dengan kentang dengan berat awal sama. Kentang X direndam dalam larutan garam 1%, kentang Y direndam dalam larutan garam 5%. Berdasarkan gambar tersebut, yang akan terjadi pada kentang Y setelah direndam selama 60 menit adalah A. Plasmolisis karena larutan hipotonik, B. Plasmolisis karena larutan hipertonik, D. Turgid karena larutan hipotonik, C. Turgid karena larutan hipertonik, E. Krenasi karena larutan hipotonik. Jawaban yang benar adalah B. Larutan garam 5% bersifat hipertonik dibandingkan cairan sel kentang. Oleh sebab itu, terjadi perpindahan air dari cairan sel kentang ke larutan garam 5%. Kondisi tersebut menyebabkan plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel. 18. Perhatikan gambar. Bagian dari membran sel yang bersifat hidrofobik ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah C. Komponen utama penyusun membran plasma adalah fosfolipid. Fosfolipid merupakan jenis lemak gabungan, yaitu antara fosfat dan lipid. Fosfolipid tunggal terdiri atas kepala yang tersusun oleh fosfat, sedangkan ekor yang tersusun oleh lipid. Bagian kepala atau fosfatnya bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan bagian ekor atau lipidnya hidrofobik atau tidak suka air. Bagian kepala atau fosfat ditunjukkan oleh bagian nomor 2, sedangkan bagian ekor atau lipidnya ditunjukkan oleh bagian nomor 3. 19. Jaringan meristem primer merupakan jaringan yang berfungsi untuk A. Membentuk percabangan, B. Pembentukan organ bunga, C. Membentuk kambium sekunder, D. Bertambahnya panjang akar dan batang, E. Bertambahnya besar diameter akar dan batang. Jawaban yang benar adalah D. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. 20. Tujuan dihilangkannya jaringan meristem primer di ujung bagian tumbuhan adalah agar tumbuhan tersebut dapat A. Melakukan fotosintesis, B. Menumbuhkan cabang-cabang lateral, C. Menghasilkan buah, D. Menghasilkan daun yang banyak, E. Melakukan transportasi makanan.
Jawaban yang benar adalah B. Tujuan dihilangkannya jaringan meristem aspeksnya pada tumbuhan adalah agar tumbuhan tersebut dapat menumbuhkan cabang lateral. 21. Jaringan dasar atau jaringan pengisi pada tumbuhan didominasi oleh A. Parenkim, B. Kolenkim, C. Mesenkim, D. Sklerenkim, E. Mesofil. Jawaban yang benar adalah A. Jaringan dasar atau jaringan pengisi pada tumbuhan didominasi oleh jaringan parenkim. 22. Aktivitas jaringan meristem yang menyebabkan pertumbuhan memanjang batang zeamais adalah A. Apikal dan interkalar, B. Lateral dan vaskuler, C. Lateral dan interkalar, D. Lateral dan apical, E. Lateral dan apical. Jawaban yang benar adalah A. Aktivitas jaringan meristem yang menyebabkan pertumbuhan memanjang batang zeamais adalah meristem apikal dan interkalar. Meristem apikal atau meristem ujung merupakan meristem yang terdapat di ujung akar dan batang tumbuhan. 23. Perhatikan macam-macam jaringan di bawah ini. 1. Jaringan parenkim, 2. Jaringan epidermis, 3. Jaringan meristem primer, 4. Jaringan penyokong, 5. Jaringan meristem sekunder, 6. Jaringan pengangkut. Dari nama-nama jaringan di atas yang termasuk jaringan permanen adalah A1234, B1235, C1246, D1356, E2456. Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut. 24. Pohon enau dapat tumbuh memanjang dan membesar karena aktivitas dari A. Parenkim cortex, B. Meristem apikal, C. Velogen, D. Parenkim stele, E. Cambium fascikuler. Jawaban yang benar adalah B. Pohon enau merupakan pohon yang berasal dari famili Palmae. Ciri tumbuhan ini adalah batangnya dapat memanjang dan membesar, karena aktivitas dari jaringan meristem apikal yang terletak pada ujung akar dan ujung batang. 25. Sel-sel penyusun jaringan berikut yang berubah bentuk dan menghasilkan lateks adalah A. Xilem, B. Kolenkim, C. Epidermis, D. Parenkim, E. Phloem. Jawaban yang benar adalah D. Sel-sel penyusun jaringan yang berubah bentuk dan menghasilkan lateks adalah jaringan parenkim, terutama di daerah korteks hingga ke bagian silinder pusat, yaitu pada daerah latisifernya.